Kalau terlalu banyak orang di pasar. Kau bilang cepat, lo leper aja. Cah, lo tahu apa sang? Mau kemana di situ mau yang jelas. Betapa ada baru ada di mana. Pusat boy. Itu mana? Ayo kita mana tuh, 20 tuh. Kemarin dapat dibeli apa? Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya sedang berada di pasar tradisional Congko menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sejumlah masyarakat di sekitar Desa Congko dan Kecamatan Barebo, Kabupaten Wonosobo Selatan sedang belanja untuk mempersiapkan bahan pokok di bulan puasa.
Assalamualaikum Tribuner, selamat siang. Saat ini saya berada di Pasar Sentral Malili sehari jelang bulan puasa, karena rencananya besok atau minggu umat Islam akan menjalankan ibadah puasa. Nah, saat ini saya berada di stand penjual ikan di Pasar Sentral. Nah, ini banyak tersedia jenis ikan. Ini ikan kio-kio ini Pak ya? Kio-kio ya? Nah, ini kio-kio. Ini sekarang harganya berapa Pak? Per ekor berapa? Yang ini 30 ya? Tribuners yang carikan kio-kio topo, nah tersedia di Pasar Sentral Malili. Banyak jenis ikan. Ini ikan apa Bu? Mana? Ini? Ya. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Iya. Ini per ekor berapa Bu sekarang? Per ekor 2,5. 250. Iya. Nah, Tribuners, ini ikan tenggiri. Nah, di sejumlah banyak yang dijual sekarang ini ikan rata-rata ikan opo, ikan tenggiri. Nah, ini juga ada juga sejumlah harga bahan pokok juga ikut naik sehari jelang Ramadan Tribuners, seperti cabai yang tadinya 40 per kilo saat ini dijual 45, dan sejumlah sayur-sayuran juga ikut naik, termasuk harga wortel dan kentang juga ikut naik Tribuners. Jadi wortel per kilo dan kentang per kilo itu harganya sekarang dari awalnya 18, sekarang harganya 25 per kilo, bahkan ada yang tembus 30.000 per kilo. Ini ikan teri. Ada yang naik lagi Bu? Apa Bu? Oh, gula merah tetap. Bawang goreng, bawang putih, bawang merah. Oh, berapa Bu sekarang? Harga 15. Bawang bantaing. Oh, bawang bantaing 15, naik 8.000. Kalau bawang putih Hai Tribuners, selamat sore. Jadi pada saat ini saya sedang berada di Pasar Matirowali ya Tribuners, untuk melihat bagaimana kondisi atau suasana masyarakat Kabupaten Baru menjelang Ramadan ini. Jadi pada hari ini masyarakat Baru, sebagian masyarakat Baru baru akan melaksanakan ibadah puasa Tribuners. Dan selain itu ada juga sebagian masyarakat Baru yang tergabung dalam Ormas Islam Muhammadiyah itu telah melaksanakan puasa pada hari ini Tribuners. Jadi pada sore ini tentunya ada masyarakat yang sementara mencari bahan untuk berbuka puasa, dan ada juga yang mencari bahan untuk
sahur puasa pertama Tribuners. Jadi terlihat kondisi di pasar Matrele ini cukup ramai ya Tribuners pada sore hari ini. Pasar Matrele Walia ini tepatnya di Kelurahan Copo. Maaf salah Tribuners, bukan di Kelurahan Copo tapi di Kelurahan apa lagi? Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Seperti apa kondisi di dalam pasar Tribuners? Mari kita sama-sama melihat ke dalam Tribuners. Kita jalan menuju ke dalam pasar ini Tribuners. Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya sedang berada di Pasar Hartako, tepatnya di Kelurahan Parantambung, Kota Makassar. Nah, seperti inilah suasananya di pasar ini Tribuners. Cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya di penjual ayam. Ya, masyarakat umumnya di sini ramai membeli ayam. Untuk ayam sendiri harga satu ekor ada dua macam. Untuk yang jumbo harganya 65.000, sementara yang sedikit kecil harganya 55.000. Nah, seperti inilah suasananya Tribuners. Umumnya ayam ini dipersiapkan untuk santap sahur nanti subuh, untuk mengawali bulan suci Ramadan, mengawali makan sahur bersama keluarga maupun yang kos-kosan di Kota Makassar. Jadi cukup ramai Tribuners dan padat juga kendaraan, karena banyak parkir di pinggir jalan. Nah, seperti ini situasi ya Tribuners. Harga ayam satu ekor ada dua macam Tribuners. Untuk ayam jumbo harganya 65.000, sementara yang biasa atau yang agak kecil harganya 55.000, beda 10.000 Tribuners. Nah, bukan hanya ibu-ibu Tribuners yang datang di sini, tapi Tribuners, saat ini saya akan melaporkan suasana persiapan
salat tarawih sebentar malam di Masjid Tua Katangka, di mana pihak pengurus masjid telah menyiapkan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di sini saya sudah berada sama Wakil Ketua Pengurus Masjid Tua Katangka Kabupaten Goa Sulawesi Selatan bersama Bapak Hidayat Madatuang. Bisa dijelaskan sendiri Pak, bagaimana sih persiapan untuk sebentar malam ini sholat tarawih Pak? Jadi persiapan kita untuk tarawih sebentar malam, jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan, karena di waktu hari Minggu yang lalu kita kerja bakti membersihkan masjid, dan setelah itu dilanjutkan juga dengan pencucian benda-benda pusaka yang ada di masjid ini. Jadi memang kita bagaimana supaya masyarakat atau jamaah yang beribadah di sini merasa nyaman beribadah, karena mereka yakin salat di sini itu punya kesakralan tersendiri atau ada berkat tersendiri, karena di sini kan masjid tertua, dan boleh orang kan berkata bahwa sudah banyak ulama yang membaca doa di sini. Jadi memang kan dia mencari berkahnya. Jadi untuk selama bulan Ramadan ini persiapan mulai dari kultum, imam, apakah sudah disiapkan dan lain-lain Pak? Kalau mengenai masalah Jadwal. imam kita sudah siapkan. Jadi kita itu di sini untuk salat tarawih itu ada 3 imam. Jadi masing-masing imam itu dia bertugas selama 10 malam. Jadi salah satunya itu tahfiz Al-Quran 30 juz. Jadi saudara Ashar itu lepasan Al-Mahasim di Teluk Mariolo. Dia pun pesantren, tapi dia sudah menuntaskan hafalannya 30 juz, dan yang satu lagi 30 juz. Tapi saya masih kurang tahu namanya, tapi katanya namanya Fikri ya. Untuk yang lain buka puasa, jadwal lainnya dan kegiatan apakah ada di bulan? Iya. Baik Sobat Tribuners, hari ini saya sedang berada di depan Dinas Sekitar Museum Kota Makassar. Seperti inilah suasana pembukaan ritual dari budaya Suromaca. Seperti ini suasana di
tadi Kita berikan aplaus yang meriah untuk tari jepeng atau tari caping. Ini merupakan tari yang kolaborasinya dengan gerak hentakan kaki yang mengikuti irama musik mirip dengan tari Samra ini. Yes, dan tari ini berasal dari negara Yaman, Hadramaut, dan kemudian berkembang di Indonesia dan dipadukan dengan tari tradisional yang telah dibawakan oleh Sanggar Sejati. Betul. Baik, untuk Jadi memulai sesaat lagi acara kita sore hari dimulai ini, kita ritual langsung budaya sapa dulu Suramadu. dengan Jadi salam ritual khas budaya Islami Suramadu kita adalah untuk seluruh yang hadir di ritual Dinas untuk Kebudayaan Kota Makassar. memanjatkan doa Assalamualaikum leluhur menjelang warahmatullahi bulan Ramadan. wabarakatuh. Seperti inilah suasana di depan dari Museum Kota Makassar Untuk itu dalam yang terhormat pelaksanaan Ibu kegiatan Dr. Anda ritual Haja budaya Sitiara Suramadu. selaku staf ahli bidang kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia Jadi Kota ritual Makassar. budaya Suramadu merupakan Yang terhormat Ibu Insinyur Haja ritual Andi untuk Harhidayat memanjatkan doa Abbas kepada para selaku leluhur Kepala menjelang Dinas bulan Kebudayaan suci Kota Ramadan. Makassar, Biasanya yang kami dilaksanakan hormati sebelum Ibu bulan Haja suci Amalia Ramadan. Hambali Malik selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, lalu juga yang kami hormati para SKPD Kota Makassar, keluarga besar Dinas Kebudayaan Kota Makassar, juga seluruh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang telah hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini tentunya kita berada di Dinas Kebudayaan Kota Makassar, masih dalam rangkaian Hari Kebudayaan keempat yang kemarin sudah kita laksanakan dengan sangat viral. Betul. Dan sangat begitu menghentakkan dunia ini, Bu Kadis, Ibu. Tentunya menjadi satu hal yang membanggakan Kota Makassar, tentu dengan konsep Metaverse, Makaverse yang tentunya digagas oleh Bapak Wali Kota Jadi Makassar. sesaat lagi akan dimulai ritual budaya Suramadu di depan Museum Kota Makassar. Saya Fakih Imtiaz melaporkan dari kebudayaan keempat. depan Kita berikan aplaus yang meriah. halaman Jadi pastinya Museum hari Kota ini Makassar. juga masih dalam Assalamualaikum rangkaian Hari warahmatullahi Kebudayaan Kota wabarakatuh. Makassar. Ya, Tribunar, saat ini saya berada di TPU Lasinram Pinrang, di mana jelang Ramadan ini banyak masyarakat yang datang ziarah kubur, Tribunar. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi besok sudah memasuki puasa pertama ya, Tribuners. Jadi masyarakat ramai-ramai ziarah kubur di TPU Lasinrang ini. Bisa dilihat ramainya TPU Lasinrang Pinrang ini sudah dari H-2 Ramadan. Iya. Ya. Tapi jangan lupa deh. Kecil dulu atau Bola apa itu? Berjuang. 19 turun 3. Nah, TPU Lasinrang Pinrang ini sudah ramai dikunjungi pada waktu hari Sabtu ya, Tribuners. Hari Jumat maksud saya. Oke.
Nah, memang TPU Lasin Rampinrang ini jelang Ramadan ataupun usai Lebaran itu pasti ramai Tribuners, dikunjungi masyarakat untuk ziarah kubur. Untuk ziarah kubur di TPU Lasinrang ini tidak perlu membawa air ya Tribuners, karena di sini masyarakat ada yang menjual air di sekitar pekuburan dan juga bunga untuk taburan di makam. Iya. Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di tempat pemakaman umum yang berlokasi di Jalan Macini Sombala yang berada di Jalan Tanjung Bunga, Jalan Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate. Nah, inilah Tribuners, masyarakat yang datang berkunjung untuk berziarah ke pemakaman ini. Ya, seperti inilah suasananya Tribuners sehari menjelang bulan suci Ramadan. Pemakaman ini ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan ziarah. Seperti yang kita lihat di layar kaca Tribuners. Di sini juga ramai anak-anak Tribuners. Ada sejumlah penjual bunga juga dan air. Bunga untuk ziarah harganya 5.000, sementara airnya juga 5.000. Jadi jumlah keseluruhan 10.000 yang dibayar Tribuners untuk mendapatkan air dan bunga yang
gunakan untuk berziarah. Di pemakaman ini juga Tribuners, cukup banyak makam yang berada di sini, dan ini menjelang sore hari ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan ziarah. Apalagi besok sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ada yang memperbaiki makam dengan ya, selamat siang Sobat Tribuners. Saya Fakim Tias melaporkan dari TPU Islam Paropo. Seperti yang nampak di layar kaca, seperti inilah suasana TPU Islam Paropo. Nampak siang hari ini TPU Islam Paropo cukup lengang. Biasanya menjelang Ramadan TPU Islam Paropo ramai dikunjungi oleh para peziarah kuburan. Namun di siang hari ini nampak hanya ada beberapa orang yang terlihat membersihkan kuburan di TPU Islam Paropo. TPU Islam Paropo memang menjadi salah satu tempat yang cukup ramai dikunjungi oleh peziarah selama beberapa hari belakangan menjelang bulan Ramadan. Nampak di siang hari ini hanya ada beberapa keluarga yang terlihat melakukan ziarah. Seperti inilah suasana di TPU Islam Paropo. Nampak ada beberapa warga yang juga menjajakan cemilan-cemilan di dalam TPU Islam Paropo. Selama beberapa hari belakangan TPU Islam Paropo memang cukup ramai dikunjungi oleh para peziarah. Namun di siang hari ini TPU Islam Paropo nampak cukup lengang. Hanya ada beberapa peziarah yang datang untuk membersihkan kuburan sanak keluarganya atau temannya. Seperti yang ada di kaca di sana, nampak seseorang sedang berziarah, membersihkan dan menabur bunga di sebuah kuburan, baik itu untuk sanak keluarganya ataupun temannya. Jadi seperti inilah suasana di TPU Islam Paropo. Tempat ini memang selama beberapa hari belakangan terlihat cukup ramai dikunjungi oleh para peziarah. Namun H-1 Ramadan ini nampak keadaan di TPU Islam Paropo cukup lengang. Hanya ada beberapa keluarga yang nampak berziarah dan membersihkan makam, baik itu sanak keluarganya ataupun teman pun kerabat. Jadi seperti inilah suasana di TPU Islam Paropo jelang Ramadan. Seperti yang diketahui bersama, pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 3 April 2022, tepatnya hari Minggu. Sedangkan Muhammadiyah sendiri telah menetapkan Ramadan jatuh pada ini hari Sabtu 2 April 2022. Seperti yang terlihat, nampak ada peziarah yang datang membawa air untuk menyiram makam keluarga ataupun kerabatnya. Jadi seperti inilah suasana di TPU Islam Paropo yang hari ini nampak cukup lengang. Hanya ada beberapa
peziarah yang datang untuk membersihkan makam kerabatnya. Selama beberapa hari belakangan, lokasi ini memang menjadi cukup ramai peziarah untuk membersihkan makam ataupun mendoakan sanak keluarganya menjelang bulan Ramadan ini. Di samping dari TPU Islam Paropo merupakan adalah Taman Makam Pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan sendiri, pantauan Tribun Timur hanya ada beberapa keluarga yang melakukan ziarah di H-1 Ramadan ini. Jadi saya Fakim Tias melaporkan dari TPU Islam Paropo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kita sedang berada di Pasar Sentral Bulukumba. Jadi di sini kita melakukan pengecekan, Tribuners, terkait dengan harga daging. Jadi pagi ini pembeli daging di Pasar Sentral Bulukumba sudah mulai ramai, Tribuners, dan harga daging tidak mengalami kenaikan jelang Ramadan 1443 Hijriah ini. Harga daging hanya seperti biasa, yaitu Rp120.000 1 kilonya, Tribuners. Jadi ini, Tribuners, jadi tidak ada kenaikan, Pak Di. Jadi harga daging normal jelang Ramadan ini, Pak Di. Ini dagingnya dari mana nih, Pak? RPH. Ini yang di merah normal. Normal itu YouTube guys. Oh YouTube, oh iya. Angkatan YouTube no. Andi kode-kode. Ini dagingnya dari mana ini, Pak? Dari RPH Tacorong. Tacorong, Pak Di. Jadi ini harga daging yang 120.000 sejak kapan ini, Pak? Dari 2020. Dari 2020. Jadi harga daging tidak mengalami kenaikan, Tribuners, sejak 2020 silam. Ini kita lihat. Inilah. Jadi meskipun hari ini, pagi ini, Kabupaten Bulukumba diguyur hujan, Tribuners, namun aktivitas atau jual beli daging sapi di Pasar Sentral Bulukumba ini masih berlangsung seperti biasanya, Tribuners. Ya, tadi dengan harga, kalau harga daging normal jelang Selamat sore, Tribuners. Saat ini saya berada di pesantren DDI Kabarlangang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, bisa dilihat, Tribuners, yang di depan kalian ini dulunya merupakan tempat tinggal dari Kiai Haji Ambo Dalle atau Guruta Kiai Haji Ambo Dalle. Nah, semasa hidupnya Guruta ini tinggal di
di sini Tribunars. Nah, ini cat rumahnya berwarna hijau campur coklat ya, juga merah. Nah, tapi Tribunars, beliau ini kemudian berpindah ke gedung sebelahnya. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi beliau tidak hanya tinggal di sini, tapi sempat berpindah ke rumah yang satunya lagi Tribunars. Yap. Iya. Nah, ini Tribunars. Setelah di gedung sebelah beliau tinggal, kemudian beliau pindah ke gedung ini, ke rumah ini. Dan sekarang catnya itu berwarna putih hijau juga ya Tribunars, bisa dilihat. Nah, menurut anak kandung dari Kiai Haji Ambo Dalle, yakni Guru Tak Rashid Rida, dulunya Guru Tak Ambo Dalle itu sering mengajar di sini Tribunars. Di tempat ini Tribunars. Nah, dulunya beliau suka mengajar santrinya di sini. Bisa dilihat suasana di rumah ini cukup asri ya Tribunars. Nah, ada banyak pepohonan. Nah, saat ini rumah ini ditempati oleh anak beliau, yakni Guru Tak Rashid Rida. Ya, ini bisa dilihat di dalam rumah beliau, ada foto beliau, ada foto Guru Tak. Yang bertuliskan Andre Guru Tak Kiai Haji Ambo Dalle. Lahir 1900 dan wafat tahun 96. Nah, Tribunars. Nah, saat ini rumah beliau, rumah yang dulunya ditinggali ini sudah ditempati oleh anak kandungnya sendiri, yakni Guru Tak.
yakni Guru Tak Rashid Rida. Nah, bisa dilihat ya Tribuners. Di sini ada beberapa foto Andre Guru Tak Kiai Haji Ambo Dalle. Ya, selamat sore Sobat Tribuners. Jadi hari ini saya sedang berada di Taman Macan, lokasi yang biasanya menjadi tempat untuk beraktivitas berolahraga di sore hari. Seperti yang terlihat di layar kaca, saat ini lokasi Taman Macan sudah sepi pengunjung menjelang bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui bersama, jadi pemerintah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan tepat pada Minggu 3 April 2022. Jadi seperti inilah suasana Taman Macan Pahlawan. Biasanya di sore hari lokasi ini menjadi salah satu tempat untuk beraktivitas berolahraga oleh sebagian warga Makassar. Namun di sore hari ini seperti yang terlihat hanya ada beberapa orang yang berolahraga, sehingga lokasi Taman Macan terlihat cukup sepi. Jadi seperti inilah suasana di Taman Macan Makassar. Nampak hanya ada beberapa orang yang berolahraga, berjogging ria di sore hari ini. Jadi Taman Macan sendiri terletak di belakang kantor balai kota. Jadi Taman Macan ini merupakan salah satu tempat untuk berolahraga. Selain biasanya kalau warga kota Makassar perginya ke Taman Pakui Sayang, ke Taman Macan, Karebosi. Nah, namun di sore hari ini seperti yang terlihat di layar kaca, nampak cukup sepi. Hanya ada beberapa orang yang terlihat jalan-jalan biasa di sore hari ini. Seperti inilah suasana Taman Macan H-1 bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui bersama, besok pemerintah sudah menetapkan bahwa besok telah masuk 1 Ramadan, sehingga dapat dipastikan hari ini aktivitas untuk menyambut bulan Ramadan sudah terlihat. Saat lagi mungkin sebentar malam sudah lakukan sholat taraweh di masjid-masjid, sehingga kita lihat di taman-taman, di fasilitas-fasilitas umum nampak cukup sepi ya. Kita lihat seperti inilah nampak Taman Macan. Menangani guru, kepala sekolah, pengawas, jadi guru dan jadi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itulah sebagai gambaran kita, Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Saya hari ini Pak, saya terserang saya sudah berpuasa. Saya lihat takbir sudah ada jamu takbir, saya mohon maaf saya sudah berpuasa begitu. Jadi saya tutup dengan ya. Ada ungkapannya orang Goa, buta baji. Buta ni jaga di batara, ata karai si puji nasi masaya. Tidak tahu artinya Pak Prof. Buta gua buta baji, tanah gua negeri yang baik aman dah. Buta gua buta baji, buta ni jaga di batara, daerah yang dilindungi oleh Tuhan. Ata karai yang dipimpin dan pemimpin. Jadi ata karai, jadi si puji saling memuji, saling menyayangi antara satu dengan lain. Ketika pemimpin dan empat aman-aman saja, maka tidak ada masalah Pak.
maka turunlah yang namanya rahmat. Walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ya kan, la fatahna alaihim barakatin, maka pasti Allah menurunkan barakahnya dari langit dan dari bumi. Hari ini juga merupakan sebuah keberkahan, Pak. Iya, karena ini masalah ilmu pengetahuan. Allah sudah menjanji bahwa orang yang menuntut ilmu pasti mengangkat derajatnya. Seiring dengan nama Bapak tadi saya bilang, derajat derajat kan? Ya derajat ini kalau Muhammad ini Allah mengangkat derajatnya setiap daerah, Pak. Dan hari ini tidak sia-sia Pak Rektor yang datang langsung. Ini luar biasa bahwa perhatian Pak Rektor Universitas Terbuka dalam rangka memajukan pendidikan untuk Indonesia. Dan ya, ketika pendidikan maju, insya Allah Indonesia akan lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih mandiri. Saya pikir demikian, Pak. Saya sampaikan tadi, ya sama, ikan cepak, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tapi kalau di dataran tinggi Pak Ramanya sini, kalau Jakarta begini, Ibu Dian ke Cikini, cukup sekian sampai di sini. Tapi kalau di Goa, dari siang ke Cikini, cukup sekian dan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin yang terhormat, tibalah kita di inti acara di pagi hari ini. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Terbuka Makassar dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka Goa. Kepada Bapak Manajer Sentra Layanan Universitas Terbuka, kepada Bapak Direktur Universitas Terbuka, dan kepada Bapak Rektor Universitas Terbuka, serta kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, dengan hormat dipersilahkan untuk mengambil tempat. Baik hadirin, saat ini di hadapan kita tengah berlangsung prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Terbuka Makassar dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka Goa. Yang dimana ditandatangani langsung oleh Bapak Manajer Layanan Sentra Layanan Universitas Terbuka, Bapak Direktur Universitas Terbuka, Bapak Rektor Universitas Terbuka, serta Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa.